Wanita itu benar-benar dia. Bima sedikit bingung melihatnya seperti ini. Pak Niko, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tanpa berbalik, Niko menjawab, kamu bisa kembali dulu. Merasa sedikit khawatir, Bima merasa ragu-ragu apakah dia harus pergi atau tidak. Tapi, Pak, Niko menoleh ke belakang saat matanya menyipit dengan berbahaya. Pulanglah. Baiklah. Bima bergidik ketika dia melihat tindakan Niko. Dia masih muda dan menghargai nyawanya, jadi dia dengan cepat meninggalkan tempat ini. Setelah Bima pergi, Niko duduk di bangku di luar bangsal untuk waktu yang lama. Dia sudah menebak jawaban ini sejak awal, tetapi dia menunda tes itu karena dia agak takut menghadapi kebenaran. Dia langsung menganggapnya konyol. Seorang presiden grup Samuel yang bermartabat, seorang pensiunan anggota pasukan khusus memiliki sesuatu yang dia takuti. Namun dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia seharusnya menghadapi Tiara. Dahulu kala dia membenci wanita yang dia kenal melahirkan Gary demi uang, lalu meninggalkannya karena alasan yang tidak jelas untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan tanpa beban. Sekarang dia telah hadir dalam kehidupannya dan Gary seperti itu, dan dia bahkan hidup bersama dengan mereka seperti sebuah keluarga sekarang. Apa alasannya? Apakah Tiara tahu bahwa dia adalah ibu kandung Gary? Apa ini sudah direncanakan? Atau ketika Niko berdiri di pintu bangsal menyaksikan dua ibu dan anak itu berinteraksi di dalam, dia tidak bisa membuat dirinya merasa benci kepada wanita itu. Yang dia rasakan hanyalah emosi yang kacau. Niko duduk di luar sebentar sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengungkapkan rahasianya. Dia ingin melihat apakah Tiara tahu tentang hal itu. Apa kembalinya Tiara sudah direncanakan? Memecahkan misteri itu tidak memberinya kegembiraan, tetapi itu membuatnya semakin bingung. Sekarang ada pertanyaan lain, kenapa Tiara pergi dan kembali? Dengan ekspresi dingin di wajahnya, dia memasuki bangsal. Gary sedang memakan kustar yang dibuat Tiara. Begitu Gary melihat Niko, dia berteriak dengan manis, "Papa!" Tatapan Niko melesat ke arah Tiara dan Gary sebelum dia menghela nafas samar seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Pak Niko, apa kamu ingin mencoba puding?" tanya Tiara. Niko menjawab dengan dingin, "Tidak." Melihat bahwa Niko baru saja keluar dan kembali dengan sikap dingin dan ekspresi masam, Tiara jadi sedikit bingung. Apa terjadi sesuatu? Tidak. Kemudian dia bangkit berdiri, "Bantu aku untuk mengurus Gary." Kemudian Niko melangkah keluar dari bangsal Gary tanpa menoleh ke belakang. Setelah melihat ini, Tiara merasa bahwa Niko sedikit aneh hari ini, tetapi dia tidak tahu apa yang salah dan memutuskan untuk diam saja. Niko adalah seorang presiden dari grup Samuel, jadi wajar jika dia memiliki banyak masalah untuk dipecahkan. Tidak ada yang harus dipusingkan oleh Tiara. Merasa sedikit bingung, Gary bertanya, "Ada apa dengan Papa?" Tiara menggelengkan kepalanya. "Mungkin terlalu banyak hal yang terjadi di kantor. Apa kamu ingin kustar lagi?" "Iya." Gary baru-baru ini melepas punggawa, jadi dia mengangguk dengan penuh semangat. "Nona Tiara, kustar buatanmu adalah kustar terbaik yang pernah kumakan."
Tiara tidak bisa menahan tawa. Kamu memiliki mulut kecil yang paling manis. Ketika aku pergi, tidak ada yang akan memakannya lagi. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Tidak apa-apa, mulai sekarang buat saja untukku. Jangan memasaknya untuk anak-anak lain, Nona Tiara. Sosok gelap melintas melewati pintu bangsal. Niko tidak pernah pergi, tetapi dia berdiri di depan pintu dan menguping percakapan mereka. Hatinya goyah dan dia tidak tahu apa dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Gary. Pada akhirnya dia memilih untuk menutup mulut. Masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Dia tidak tahu bagaimana Gary akan bereaksi dalam menghadapi kebenaran itu. Dia tidak bisa mengambil resiko dan membiarkan Gary merasa sedih. Pada hari ini ketika Tiara sedang memasak untuk Gary di rumah, ponselnya berdering. Dia meliriknya dan merasa bahwa nomor yang menghubunginya itu aneh. Berpikir bahwa itu hanya iklan, dia tidak mengangkatnya. Namun pihak lain tampaknya tidak menyerah karena orang itu membuat beberapa panggilan berturut-turut. Ponsel itu berdering terus-menerus seolah-olah memaksa Tiara untuk mengangkatnya. Tiara merasa agak aneh, jadi dia ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab telepon itu. Halo. Suara orang tua terdengar dari ujung yang lain dan mereka berbicara dengan nada ragu-ragu yang tidak menuntut gangguan. Nona Romario, mari kita bertemu. Siapa kamu? Dia bingung karena dia sama sekali tidak mengenal orang tua itu. Bagaimana dia tahu bahwa nama belakangku adalah Romario? Dan kenapa dia ingin bertemu denganku? Ada sesuatu yang sangat aneh tentang orang ini. Selain itu, kenapa dia begitu yakin bahwa aku akan bertemu dengannya? Orang tua itu menjawab, aku kakek Niko dan kakek buyut Gary. Aku rasa kamu pasti memiliki banyak keraguan tentangku. Jadi kamu pasti akan datang. Jantung Tiara berdebar kencang ketika dia mendengar ini dan dia bertanya, di mana kita harus bertemu? Reksa menjawab, kita akan bertemu pukul 3 sore. Alamat akan kukirimkan kepadamu melalui pesan teks. Baiklah, Tiara setuju untuk bertemu. Segera setelah itu dia menerima pesan teks beserta alamatnya. Meskipun dia memiliki firasat buruk tentang ini, dia tetap memutuskan untuk bertemu dengan pria tua itu saat ini. Dia dan adiknya telah ditekan dalam segala hal karena Reksa, tetapi mereka tidak pernah menerima penjelasan. Jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi masalah. Kalau tidak akan selalu ada ganjalan di hatinya. Menilai dari suara Reksa, dia tidak tampak seperti orang tua yang agresif. Sebaliknya dia terdengar agak baik, jadi Tiara mempertimbangkan seharusnya tidak sulit untuk membicarakan semuanya dengannya. Setelah Tiara selesai membangun situasi secara mental, dia ingat bahwa mereka telah setuju untuk bertemu pukul 3 sore dan sudah hampir waktunya. Mungkin sudah terlambat untuk menyiapkan makanan ringan untuk Gary, jadi dia menelpon Niko. Pak Niko, aku memiliki masalah pribadi yang harus ditangani sore ini. Jadi aku tidak bisa pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Gary. Tolong bantu aku untuk menyampaikan pesanku untuknya. Niko hanya memberikan tanggapan acuh tak acuh. Setelah menutup telepon, Tiara mandi sebelum pergi memenuhi janjinya.
Setelah dia tiba di tempat yang ditentukan, dia tidak melihat sosok legendaris dan merasa sedikit aneh. Meskipun dia ingin melihatnya dan mengklarifikasi masalah, kenapa Reksa meminta untuk bertemu? Dia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Mungkinkah dia sengaja menipunya dan akan membiarkannya menunggu di sana? Namun dia datang lebih awal, jadi tidak apa-apa menunggu sebentar. Dia baru saja akan mengambil barang-barang saat mereka datang. Jika orang tua itu berbohong padanya, dia pasti punya tujuan, dan Tiara juga ingin tahu alasannya. Sebelum dia selesai memikirkannya, seorang pria tua mengenakan setelan yang sangat berwibawa dan dengan tongkat dari kayu mahoni yang diukir dengan naga melingkar muncul di hadapan Tiara. Tanpa sadar Tiara berdiri, orang tua itu memancarkan aura yang kuat yang membuatnya sedikit takut untuk melihat langsung ke arahnya. Auranya mirip dengan Niko. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat orang tua itu, dia hampir yakin bahwa orang tua itu adalah Reksa Samuel. Dia menyapa lelaki tua itu dengan sopan. "Halo, Pak Samuel." Reksa mengangguk sedikit. "Duduklah, Nona Romario." Saat mereka duduk berseberangan, Tiara merasa agak gugup. "Pak Samuel, aku bertanya-tanya, kenapa kamu memanggilku ke sini?" Reksa menatap Tiara dengan tajam, mengambil cangkir teh di depannya. Dia menyesap teh itu sebelum berkata dengan perlahan, "Aku tahu, kamu sudah merawat Gary akhir-akhir ini." Kepalanya tersentak saat dia melihat pria tua yang bermartabat itu. "Aku tahu, kamu seperti anak itu. Tapi Nona Romario, aku tidak peduli bagaimana setianya kamu terhadap Gary. Kamu hanya perlu memahami satu hal. Selama aku tidak setuju, kamu tidak bisa menikah dengan keluarga Samuel." Kata Reksa, matanya langsung menajam. Meskipun Tiara merasa sedikit cemas dari tatapannya, dia tetap bisa mengendalikan dirinya. "Aku khawatir kamu salah paham. Aku tidak pernah ingin menikah dengan Niko." "Lalu, kenapa kamu mendekati ayah dan anak itu terus-menerus?" Reksa meletakkan cangkir tehnya saat seluruh sikapnya tiba-tiba berubah. "Karena aku menyukai Gary," jawab Tiara. Dia menjawab dengan dingin, "Menyukai Gary? Tidak, nak. Kamu tidak pantas. Aku memanggilmu hari ini untuk menginginkanmu untuk menjauhi mereka berdua dan meninggalkan kota Metro Jaya." "Apa alasannya? Kenapa aku harus pergi?" Kata Tiara tidak percaya. "Alasannya adalah karena Gary sangat dekat denganmu dan latar belakang keluargamu adalah alasan lainnya. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menikah dengan keluarga kaya dengan identitasmu itu? Sadar dirilah." Reksa mencibir. Tiara merasa Reksa bahkan lebih sulit dipercaya. "Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin menikah dengan Niko. Bukan salahku jika Gary ingin tetap bersamaku. Namun, jika saudaramu dan orang-orang di sekitarmu menderita perlakuan tidak adil sebagai akibatnya, berarti itu semua adalah salahmu." Reksa mengingatkan dengan dingin. Hati Tiara menegang seketika. Apa maksudmu?" "Aku rasa aku sudah sangat jelas. Segala sesuatu yang telah terjadi padamu dan saudaramu itu memang berhubungan denganku.
Sebelumnya, aku sudah memperingatkanmu 2 kali. Namun kamu masih tidak tahu diri. Jadi jangan salahkan aku." Tatapan Reksa tertuju pada wajah cantik Tiara, dan dia tampak yakin bahwa dia akan memberinya jawaban yang dia inginkan. Wajah Tiara tampak sedikit pucat. Pikirannya penuh dengan hal-hal aneh yang telah terjadi di sekitarnya baru-baru ini, dan semua hal aneh yang mengikutinya. Jika dia tidak pergi, dia pasti akan mempersulit Pandu dengan kekuatan Reksa. Sekarang Haris dan karyawan perusahaan telah terlibat. Dia tidak berani memikirkan konsekuensinya jika dia tetap seperti ini. Dia benar-benar tidak ingin melibatkan banyak orang yang tidak bersalah karena keegoisannya, dan dia juga tidak bisa berurusan dengan keluarga Samuel yang sangat berkuasa. Tiara kesal sekaligus marah. Dia benci betapa tidak bergunanya dia dan ketidakmampuannya untuk melawan Reksa. Sangat menyedihkan menjadi lemah. "Nona Romario, apakah kamu sudah memikirkannya?" Reksa bertanya dengan nada suara yang dalam. Tiara menggetakkan gigi dan mengangguk. "Selama aku pergi, kamu tidak akan membuat mereka menderita lagi, dan semuanya akan kembali seperti sedia kala." "Selama itu yang kamu inginkan, semuanya akan seperti yang kamu inginkan," jawabnya Reksa. "Baiklah, aku percaya kamu adalah orang yang menepati janji Pak Samuel. Kamu tidak akan menipu orang-orang sepertiku. Jika kamu bisa menepati janjimu, maka aku pasti akan meninggalkan Gary, Nico, dan semua orang di keluarga Samuel. Namun, jika kamu tidak dapat atau bahkan menyebabkan lebih banyak kerugian pada mereka, maka aku pasti akan kembali menghantui semua orang di keluarga Samuel, bahkan jika itu berarti kematian." Ini adalah hal yang paling kejam yang pernah Tiara katakan. Meskipun begitu, dia tidak merasa lebih nyaman, tetapi bahkan merasa rasa sakit samar-samar, seolah-olah ada lubang di hatinya. "Aku benar-benar harus pergi kali ini." Reksa mengangguk puas. "Jangan khawatir, selama kamu tidak kembali, aku tidak akan pernah menyentuh mereka. Namun, jika kamu kembali, aku tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi pada mereka." Tiara menggetakkan gigi dan mengangguk. "Baiklah." Keduanya saling mengancam. Selama tidak ada yang melanggar perjanjian, semua orang akan aman. Reksa yang puas kemudian meninggalkan toko dengan tongkat yang menopangnya. Begitu Reksa pergi, tidak ada gunanya untuk tetap ada di sana, jadi Tiara langsung pulang. Saat Tiara tiba di rumah di Taman Lentera, Pandu sudah ada di sana. "Tiara, kamu sudah pulang. Bukankah kamu pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Gary hari ini?" Pandu melirik jam dan bertanya dengan sedikit bingung. Tiara menggelengkan kepalanya. "Tidak." "Tiara, apa yang terjadi? Apakah kamu bertengkar dengan Pak Niko?" Pandu sedikit khawatir ketika dia melihat bahwa suasana hati Tiara tampak sedikit suram dan terlihat banyak pikiran. Tiara tidak tahan mendengar nama Niko sekarang, dan suasana hatinya menjadi lebih buruk. "Tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi aku merasa sedikit lelah baru-baru ini." "Bagaimana kabar perusahaan? Dan Haris, bagaimana ayahnya sekarang?" Tiara bertanya dengan ragu-ragu. "Sama seperti biasanya. Ayahnya masih tinggal di rumah akhir-akhir ini." Mendengar ini, suasana hati Pandu juga berubah serius.
Suasana di kantor akhir-akhir ini agak mengerikan. Meskipun Niko sudah membuat klarifikasi, sekarang setelah insiden ini terjadi, perusahaan lain tetap memilih untuk menunggu dan melihat bagaimana perkembangannya karena mereka masih tidak mau bekerja sama dengan perusahaan Pandu. Oke kakak semuanya, sekian dulu cerita hari ini. Kita sambung lagi besok, dan sekali lagi saya minta maaf ya, karena setiap hari saya cuma bisa up 2 bab saja. Dan mohon dimaklumi ya, karena di sini mulai sibuk sekali. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.